warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-13, yaitu integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Pernah nggak sih kalian kepikiran di mana sebenarnya hubungan antara hadis, ilmu pengetahuan, teknologi, sampai kesehatan dan sosial humaniora? Ternyata semuanya punya keterkaitan yang menarik dan saling melengkapi. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk materi yang pertama, yaitu kita mulai dari hadis dan ilmu pengetahuan alam. Dalam sains, kita mempelajari berbagai gejala alam lewat observasi, percobaan, dan metode ilmiah. Mulai dari biologi, fisika, kimia, sampai ilmu bumi. Nah, dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu dipandang sebagai bagian dari pohon besar yang akarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ilmu apapun kalau dijalani tanpa meninggalkan moral dan spiritual akan membawa manusia pada kemajuan. Karena itu, sifat ilmu dalam Islam itu holistik, menyatukan alam, manusia, dan peran Tuhan. Untuk materi yang kedua, yaitu hadis dan teknologi digital. Islam sama sekali tidak menghambat perkembangan teknologi. Umatnya dianjurkan untuk berpikir kritis, terbuka pada kebenaran, dan terus meneliti. Teknologi dipandang sebagai ayat-ayat Allah di alam semesta yang harus dieksplorasi. Meski begitu, perkembangan teknologi juga menuntut umat Islam tetap selektif, supaya tidak hanya meniru budaya barat ya, tanpa mempertimbangkan dampak moral dan spiritual. Rasulullah sendiri mendorong umatnya menuntut ilmu karena jalan ilmu adalah jalan menuju kebaikan. Untuk materi yang ketiga, yaitu hadis dan ilmu kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Islam dan medis itu saling menguatkan. Konsep integrasi yang disebut semi-permeable menunjukkan bahwa medis bekerja secara kausalitas, mengobati secara fisik, sedangkan agama memberikan makna, motivasi, dan ketenangan. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling mendukung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa bimbingan rohani dan doa membantu proses penyembuhan. Bahkan Al-Quran juga memuat prinsip-prinsip kesehatan seperti kebersihan, nutrisi, hingga kesehatan mental. Untuk materi yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah hadis dan ilmu sosial humaniora. Ilmu sosial mempelajari manusia dan interaksinya, sementara humaniora membahas ide, budaya, bahasa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bidang ini, hadis berperan penting terutama ketika dikembangkan menjadi psikologi Islam. Psikologi Islam tidak hanya memakai data empiris seperti psikologi barat, tetapi juga menjadikan wahyu sebagai sumber ilmu. Ada 4 model pengembangannya, mulai dari memakai psikologi untuk menjelaskan Islam, membandingkan konsep, menilai psikologi dari sudut Islam, sampai membangun konsep psikologi murni dari ajaran Islam. Intinya, wahyu dan ilmu sosial saling mengisi. Jadi, kesimpulannya dari materi tersebut adalah, apapun cabang ilmunya, sains, teknologi, kesehatan, maupun sosial humaniora, semuanya bisa terhubung dengan hadis dan ajaran Islam. Islam tidak membatasi ilmu, tapi justru mengarahkan agar ilmu tetap berpijak pada nilai moral, spiritual, dan kebaikan. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari bukan hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat di akhirat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.